baru. Di negara kita ini sekarang berbagai macam masalah, kasus, musibah, penipuan, perselingkuhan, dan sebagainya macam terjadi. Nah, kalau sudah dikatakan itu perbuatan yang lama, nah perlu kita sampaikan kepada lingkungan kita, saudara-saudara kita, betapa indahnya kalau kita memiliki hidup di dalam dunia yang baru. Itu di dalam Roma 8 ayat 14. Terus kita berbicara, ini saya katakan semua tentang firman Tuhan ini, Galatia 5 ayat 25, hidup setiap orang harus selalu dipimpin oleh Roh Allah. Karena apa? Setiap perjalanan kita, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka perjalanan kita tidak akan lurus, ya, tidak akan berjalan dengan baik. Sama halnya sekarang kondisi di negara kita ini, sama halnya tidak ada perjalanan yang lurus, selalu yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Nah, itu tidak benar. Tapi kalau negara kita ini sekarang sudah diatur oleh kuasa Tuhan dan Roh Allah, bahkan para rekan-rekan Bapak Ibu hamba Tuhan, nah maka negara kita menjadi negara yang adil dan makmur dan sejahtera. Itu saya yakin dan percaya. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Amin. Tuhan, di dalam Galatia 5 ayat 25 ini dikatakan hidup harus dipimpin oleh Allah dan hidup harus diperbarui Roh Allah. Karena apa? Karena tanpa itu citra Allah akan menjadi jatuh di dalam kehidupan kita. Ya, citra Allah. Jadi kita tidak menunjukkan lagi citra Allah. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita diingatkan supaya kita bisa menyampaikan bagaimana citra Allah itu berada di dalam kehidupan saudara-saudara kita. Karena kita jelas, dan Bapak Ibu sudah jelas ini kita merasakan bagaimana ada di dalam diri kita citra Allah. Artinya hidup kita di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam diri kita. Amin. Amin. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan buat kita sekarang ini, ya apa kira-kira? Mengapa kita harus diperbarui? Mengapa harus kita sampaikan ini untuk saudara-saudara kita yang belum percaya? Tentunya ada firman Tuhan mengajarkan supaya mereka mempunyai suatu ikatan di dalam Tuhan. Artinya supaya mereka bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya mereka bisa menjadi anak-anak Allah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Karena kita ini sebagai anak Allah, sebagai hamba Allah, dan sebagai pelayan-pelayan Allah, nah bisa mereka rasakan seperti apa yang kita rasakan. Karena mereka harus juga bisa merasakan itu, karena mereka adalah ciptaan Allah, umat Allah, kepunyaan Allah. Itu di dalam kitab firman Tuhan, ya, yang berkunya betapa indahnya kalau mereka menjadi pewaris kerajaan Allah. Puji Tuhan. Jadi kalau kita sudah memiliki itu, mereka juga kita sampaikan firman Tuhan kepada mereka supaya mereka menjadi pewaris kerajaan Allah. Jadi hendaknya firman Tuhan ini kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka bisa mengalami hal yang sama dengan kita. Jadi kalau kita berseru, kita serukan, kita sampaikan tentang restorasi, ya, perubahan, pertobatan kepada saudara-saudara kita. Betapa indahnya mereka rasakan, betapa indahnya mereka lakukan, sama halnya di dalam Mazmur 133 ayat 2. Betapa indahnya bila saudara-saudara bersama dengan rukun. Rukun di sini artinya kita umat Kristen Katolik ini, kalau kita rukun memang indah. Tapi ada kalanya iblis bekerja. Tidak bisa kita mengalami hal yang sama yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi puji Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan lewat Zoom ini, baik hambanya
Pak Gandhi, bahkan juga Pak Terikan, Bu Ripka, bahkan Pak Parulian yang ada di Seborong-borong, bahkan juga di seluruh daerah yang ada di Indonesia ini, saya percaya kita terberkati kalau kita setiap saat berdoa sesuai dengan anjuran atau nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi puji Tuhan kalau kita tetap berdoa berarti power kita, kekuatan kita hanya di dalam doa. Sehingga dengan doa ini kita serukan, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita supaya mereka mengalami restorasi atau perubahan hidup dimanapun mereka berada. Kalau kita semua hari ini diberkati, saya juga merasakan diberkati karena Pak firman Tuhan datang kepada saya terlebih dahulu. Dan saya renungkan ini betapa perlunya perubahan. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi sudah dikatakan, Rasul Paulus mengingatkan semua, baik saya, kita semua, bahkan rekan-rekan kita, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kalau kita sudah dalam Kristus, berarti kita sudah menjadi baru di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, supaya kita senantiasa terberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Saya kira inilah firman Tuhan yang singkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.